artinya gini, itu kan gerakan apa namanya, memang nuraninya gitu loh ya, bukan nggak ada urusan ideologi apa itu enggak gitu, memang oh ini ada ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakberesan, maka ini harus diingatkan pemerintah gitu ya kan, yang berkuasa diingatkan, dikritik, ya diprotes ya. Namanya anak-anak muda itu kan ya pasti caranya ya kadang-kadang ya radikal ya, kayak nggak bisa diatur ya, memang begitu kan, kalau bisa diatur ya jadi penurut aja kita kan gitu. Dan pemuda. Zaman dulu Kalau anak muda penurut itu bukan pemuda itu ya ngelawan. Sama Republik ini kalau nggak karena ada anak muda yang lawan nggak berdiri Republik ini kan gitu, dulu sejarahnya. kalau Soekarno Hatta tidak diculik ke Rengas Dengklok, Iya, kemungkinan belum merdeka. enggak, Nunggu Jepang. Soekarno nunggu Jepang Nah, ya. kompromis kan. Betul, kompromi. Kan dia dibawa ke Vietnam. Nah, Ya, di sana ketemu lah kemana siapa di yang masih Asia Timur Raya kan di Vietnam dijanjiin dulu. Iya. Tapi pemuda ini kan dengar radio luar negeri Jepang udah dibom atom, nah ini harus kesempatan momen ini. dia pula mau deal udah culik aja lah. Nah, itulah. Karena kan diyakini, mereka udah dibom, udah nyerah. Aku dengar radio, bukan bilang kita udah dijanjiin. Tunggu, nanti mereka masih punya senjata, punya kekuatan. Nanti Nah, gejolak bisa timbul korban kita. Iya. Sayuti Melek, kemudian Sayuti Malik. yang Soekarni, pemuda-pemuda yang menculik Khairul Saleh. menculik Soekarno Hatta itu sebenarnya itu Lemen. menginspirasi kita Iya, kita di gerakan mahasiswa tahun 80-an. kan baca sejarah itu. Di Kana, Udah di di Kana ya. Betul. Itu dia menganggap Jepang kalah, segera proklamirin. Bung Karno sebagai orang tua nanti banyak korban. Jepang marah, dia masih punya senjata, dia belum menyerahkan kepada sekutu. Iya. Banyak pertimbangan lah. Anak muda kan nggak perlu pertimbangan, mereka dulu urusan belakangan. Lama kali ini Soekarno udah kita culik aja Soekarno nih. Nah, Culik dari Rengas Dengklok kan kalau gitu. Jepang marah, Jepang main kekerasan kita lawan. Iya. Akhirnya kan gudang senjata direbut, diambil. Jadi sebelum sekutu melucuti Jepang, pemuda ini laskar udah melucuti Jepang. Ya kan, ini merampas senjata di gudang apa? Makanya sebenarnya perubahan itu ada di anak muda, Iya. di kaum muda. Begitu dia mulai tua ya kan, di situ biasanya kan. Nah, Ketimbang. Hatta kan jalurnya kooperatif. Tentunya kita nunggu sekutu. Kalau ini perang dunia dimenangkan sekutu, kita nanti harus berunding. Banyak pertimbangan. Nah, yang radikal paling revolusioner ya Tan Malaka, merdeka 100%. Seluruh aset-aset Belanda kapitalis ini ambil alih. Karena dia ngerampok negeri kita berabad-abad. Tapi Bung Hatta nggak mau. Kita melanggar konvensi Jenewa. Itu harta kekayaan asing harus dilindungi apa. Jadi cara berpikir barat kapitalistik ini dilawan harus bikin revolusioner Tan Malaka. Walaupun- Merdeka 1%. Walaupun sama-sama pernah sekolah di Eropa juga kan. Akhirnya Tan Malaka bikin yang namanya Front Nasional, Front Persatuan di Purwokerto. Di situ Sudirman hadir, ya kan? Sudirman Supriyadi diundang. Sudirman sama Soekarno aja ada perbedaan kan dalam strategi perjuangan. Ya sebenarnya kan Sudirman itu kadernya Tan Malaka. Lah iya, kenapa Sudirman melakukan long march ya toh? Ya. Apa keliling ya toh, gerilya. Gerilya. Itu kan sama kayak apa? Ya artinya dia jalannya nggak kooperatif. Kita lebih baik konfrontasi dengan gerilya, perlawanan dari pinggiran. Apa yang dilakukan Sudirman itulah kemudian menjadi menginspirasi gerakan revolusioner Cina kan, yang dilakukan Mao Zedong dengan apa? Long march. Makanya Front Nasional itu dianggap kiri lah. Namanya Tan Malaka akhirnya kan di musim Bung Karno, akhirnya Tan Malaka ditangkap. Itulah istilah dari penjara ke penjara kan begitu terbit. Tan Malaka itu korban oleh anak bangsa sendiri, masuk ke Ragunan, dibuang kemana, masuk penjara. Dulu tidak ada, kalau misalnya dulu tidak ada Kartosuwiryo, tidak ada Soekarno, Tan Malaka, tidak ada pemberontak. Ya anggapan Orde Lama kan pemberontak. Sebenarnya menurut saya ini kan perselisihan politik, ya kan, antara mereka. Mereka tetap titiknya ngelawan Belanda, cuman caranya berbeda, garis-garis politiknya beda. Yang satu jalan revolusioner dengan gerilya, dengan menyatukan kekuatan
kekuatan nasional, yang ini maunya berunding kooperatif. Makanya perjanjian apa? Harus hijrah kemana? Tengah Sungkok. Enggak, harus Jogja. Siliwangi hijrah ke Jogja. Ke Jogja. Perjanjian Wigaryati. Itu kan merugikan. Jadi Jawa Barat udah dikosongkan, kasih ke Belanda. Kartosuwiryo nggak mau hijrah ke Jogja, dia ngelawan. Ya seperti Sudirman di Jogja dia gerilya, Kartosuwiryo juga gerilya di daerah Jadi Priangan Siliwangi Selatan. hijrah ke Jogja, Kartosuwiryo tetap Di hutan dia, Garut. dia melawan Belanda. Malah yang Siliwangi mau hijrah itu ditembakin kan, ngamu pengecut. Ah, mau. Ya itu kan munculnya Bandung Lautan Api itu kan. Jadi Jawa Barat nggak kosong karena depan tuh ada Kartosuwiryo. Ketika dikosongkan dia pengganggu Belanda kan. Sebenarnya ada juga gini yang mesti dilihat. Ya, jadi di zaman Hindia Belanda ini ada namanya kenil. Kenilnya ini kan orang-orang pribumi juga di dalam. Nah di zamannya Jepang ini ada peta. Nah, mereka ini kan digaji. Nah makanya ketika ini mau berdiri republik menjadi sebuah negara, ini sebagian dari yang berada di yang mereka bekas kenil atau bekas peta kan mikir, wah aku nanti negara baru aku dapat gaji nggak nih, kira-kira kan gitu. Kalau Konsep- dianggap pengkhianat. Nah, Konsep perjuangannya agak berbeda. agak berbeda, makanya kalau anak-anak muda yang nating tulus itu dia Iya. nggak mikir aku dapat apa, nggak Iya. mikir. Yang penting kita bangsa kita ini bisa lepas dari apa, dari penjajahan gitu, dari apa, rangkeng bangsa asing, kira-kira kan gitu. Nah, jadi setiap pergolakan politik, setiap politik mau berubah itu selalu saja tarik menariknya kan begitu. Ya kalau di era sekarang misalnya kan pasti kan begitu juga di tubuh militernya juga kan ada, wah nanti aku nggak dapat posisi nih kalau rejimnya ganti dan sebagainya kan pasti Friksi begitu. pasti ada. Iya. Friksi. Ya, setiap zaman selalu Nah, begitu. friksi ini makin tajam sehingga kelompok perjuangan terbelah itu kan ketika gerakan Nasution itu mengadakan rasionalisasi laskar-laskar TNI, dirasionalisasi bahwa seluruh laskar disatukan, dipilih yang layak menjadi TNI secara resmi, ya kan? Yang nggak layak dikembalikan ke rakyat. Nah disinilah pecah bahwa mereka berjuang di hutan bersama, tiba-tiba dipisahkan oleh karena tadi kelayakan lulus atau tidaknya Iya. sebagai tentara. Akhirnya anak buahnya Itu yang Sulawesi Selatan, Karmu Jakar Jakar misalnya. RRI. Itu kan militer dia. itu banyak yang nggak lulus Iya. karena pendek tinggi badan, karena apa? Karena tangannya pencong, karena kena tembak, itu disuruh jadi petani, nggak mau lah si Karmu Jakar, masuk hutan mereka. Ini karena kebijakan Nasution yang mengangkat pangdam-pangdam dari Kenil. Waktu itu pangdam di Sulawesi Selatan itu Waro. Nah, Jenderal Waro itu Kenil dijadiin pangdam. Sejarahnya dari Di sini Kenil. konflik. Nah, Urip Sumodiharjo, Kenil, Nasution juga itu didikan Belanda. Iya. Nah, di sinilah konflik laskar dan Yang ex Kenil. ex Kenil. Nah, Soeharto Sehingga pun juga kenil. Kenil. Nah peta dan kenil itu Iya. berselisih sebenarnya. Betul. Persaingan. Betul. nah, jadi yang laskar-laskar ini yang bukan Kenil ada Hizbullah macam-macam nih bersatu dengan yang peta. Nah, peta ini juga berkonflik, tarik menarik, sehingga timbullah pemberontakan Kartosuwiryo, Karmu Jakar, Daud Bere, ketidakpuasan dengan pusat.